Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Nurfitriani, asal SD Negeri Galipawarti, Kecamatan Bale Endah. Saya di sini sebagai pembimbing tim 1 literasi. Saya akan membacakan sebuah cerpen karangan saya sendiri yang terinspirasi dari buku yang berjudul Pohon Dalam Perut. Judulnya Pohon Dalam Perut. Budi selalu mengira bahwa perutnya adalah tanah yang subur. Keyakinan itu muncul bukan tanpa alasan. Neneknya selalu berpesan, jangan telan biji apapun Budi, nanti pohonnya akan tumbuh dalam perut dan daunnya akan keluar lewat telinga. Tentu saja bagi Budi yang berusia 7 tahun, hal itu merupakan horor yang lebih dari sekedar hantu di televisi. Saat suatu sore, Budi sedang asyik menyantap semangka merah yang manis. Karena saking lahapnya, tidak sengaja satu biji hitam kecil semangka berhasil meluncur melewati tenggorokannya. Glek! Budi mematung, matanya membulat, ia berhenti sejenak, berharap biji itu bisa dipanggil kembali, tapi terlambat, biji itu sudah berenang masuk ke dalam lambungnya. Malam harinya, Budi tidak bisa tidur. Ia membayangkan sebuah tunas kecil mulai pecah di dalam sana. Ia langsung mengambil sebotol besar air dan meminumnya, karena ia pikir kalau jika memang pohon itu mau tumbuh, maka ia tidak boleh kehausan. Tapi gak lama kemudian, dia tiba-tiba menyesal, karena apabila ia terus-menerus minum, nanti pohonnya akan cepat tumbuh, pikirnya. Budi panik. Lalu keesokan harinya, Budi merasa ada yang aneh. Setiap kali ia makan, ia merasa seolah-olah sedang memberi pupuk. Lalu ia memutuskan untuk keluar rumah dan berdiri di bawah sinar matahari pagi. Melihat hal itu, ibunya bertanya, "Budi sedang apa?" Budi menjawab dengan serius, "Sedang berfotosintesis, Bu," katanya. Ibunya hanya tertawa mengira anaknya sedang serius belajar IPA. Lalu 1 minggu berlalu, perut Budi tidak membesar secara drastis, namun imajinasinya tumbuh lebih cepat daripada pohon dimanapun. Ia mulai merasakan kepalanya sedikit gatal. Apa ini karena daunnya yang sudah mau tumbuh? Apa daunnya akan keluar lewat telinga? Dia pikir seperti itu. Lalu ia memutuskan untuk memakai topi karena ia takut kalau nanti rantingnya tiba-tiba tumbuh saat ia sedang ada di sekolah. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi karena ia mengira ada makhluk hidup di dalamnya, di dalam perutnya. Jadi Budi lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Ia tidak lagi makan makanan sembarangan, ia tidak lagi makan gorengan yang berminyak, tidak lagi minum minuman yang terlalu manis. Ia justru senang makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah, tentunya tanpa biji. Selain itu, ia juga jadi senang menikmati udara pagi, menikmati alam seolah-olah ia merupakan bagian dari alam. Suatu sore, neneknya datang berkunjung ke rumah Budi. Karena melihat Budi yang semakin sehat dan juga semakin terlihat hijau, neneknya bertanya apa alasannya. Budi menjawab, "Nek, biji itu sudah tumbuh di dalam perut sini, sudah menjadi pohon. Tapi pohon itu tidak membuatku sakit, Nek. Dia sangat baik," katanya. "Dia membuatku ingin terus makan sehat agar ia bisa tetap hijau," Budi menjelaskan. Lalu neneknya tertawa. "Budi, pohon itu tidak benar-benar tumbuh. Itu hanya cerita agar anak-anak tidak tersedak biji," kata nenek. Budi tertegun mendengarkan penjelasan nenek. Budi menjawab, "Jadi tidak ada pohon, Nek?" "Tidak, tapi lihatlah dirimu. Kamu menjadi lebih sehat, jadi lebih tenang dan lebih menghargai alam. Mungkin saja pohon itu tumbuh, namun bukan dalam perutmu, melainkan dalam hatimu," kata nenek. Budi mendengar penjelasan nenek. Budi tertegun dan membuka topinya. Dan ternyata benar, tidak ada daun yang keluar dari kepalanya ataupun telinganya. Tapi sesuatu yang lebih kuat mengakar dalam dirinya. Budi merasa ingin seperti pohon yang selalu tumbuh tiap hari dan menjadi makhluk hidup yang lebih baik lagi. Jadi menurut Budi, mempunyai pohon dalam perut tidak seburuk itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.